Capricorn, halo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading energi kamu dengan temanya dia seseorang yang sulit untuk melupakan kamu ya. Kita akan lihat siapakah orangnya, seseorang yang sulit untuk melupakan kamu ini. Tapi ingat, ini tidak resonate buat kamu semua ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu, dan juga bijaksanalah ya dalam menyikapi. Ambil positifnya aja, selebihnya buang gitu. Kalau yang resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini gitu. Kemudian kalau misalkan suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya, atau handfree saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Dan readingan di channel ini semuanya bersifat general ya, dan juga timeless, jadi bisa kamu tonton atau nikmati sampai kapanpun ya kalian ketarik untuk menonton gitu. Kita akan lihat untuk koneksinya dengan kamu dulu seperti apa. Di sini ada honeymoon, ada free yourself, kemudian ada what waiting for, divine timing. Di sini ada the lovers, kemudian ada queen of swords, knight of pentacles, the world, the empress. Oke, dan di bottomnya kita punya ace of pentacles. Aku ngeliat di sini seperti hubungan kamu berjarak atau memang kalian sudah putus, karena di sini aku lihat ada the world dan queen of swords. Mungkin kalian juga ada perbedaan di sini, ada perbedaan kota, pulau, negara, dan juga banyak perbedaan bisa pola pikir gitu ya. Karena ada banyak perbedaan, terutama jika kamu berbeda negara, mungkin kamu juga ada perbedaan budaya dan juga agama. Nah, di sini mungkin kayak lingkungan kan juga berbeda, pola asuh kan juga berbeda. Di sinilah mungkin kayak kamu untuk sebelumnya kayak banyak kesalahpahaman gitu. Honeymoon, free yourself, dan what waiting for. Ya seperti dia menjauh gitu ya, karena mungkin untuk sebelumnya kamu ngerasa memang kamu dan dia memang saling menyayangi di sini, kamu dan dia bertemu di sini gitu ya. Tapi mungkin untuk sebelumnya hubungan kamu itu meskipun di sini saling menyayangi, saling mencintai, tapi bisa saja waktunya belum tepat gitu ya, karena ada salah satu di antara kalian yang kayaknya siap untuk berkomitmen tapi satunya belum siap gitu. Jadi mungkin disinilah yang membuat hubungan kamu dan dia putus juga bisa. Tapi untuk sebelumnya gak hanya itu ya, mungkin juga kalian baru pengenalan nih ya, kayak lagi sayang-sayangnya. Awal-awal itu kan bagus gitu kan, baik gitu ya, tapi setelah tahu gitu ya, setelah dijalani ternyata ada hal-hal di sini yang memicu kalian mungkin saling bertengkar, saling berantem gitu, komunikasi nggak terjalin dengan baik, jadi timbul kesalahpahaman gitu ya, dan salah satu di antara kalian memilih untuk mundur gitu ya, seperti itu. Tapi di sini aku ngeliat ada juga yang beberapa di antara kamu mungkin saat kalian bertemu bersama itu memang ada yang seperti yang aku bilang tadi, kayak belum siap. Bisa dari dirinya ya, bisa dari dirinya yang belum siap untuk berkomitmen karena mungkin dia itu baru saja mengalami satu perpisahan. Bisa seperti itu. Jadi kayak dia belum siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke depannya gitu, karena dia butuh waktu, istilahnya seperti itu. Jadi kayak dia lebih memilih untuk dijalanin aja gitu, atau untuk beberapa mungkin kalian memang ditolak gitu ya, ditolak oleh dia gitu, ditolak oleh dia, tapi bukan karena dia punya seseorang yang lain, tapi karena dia belum siap
untuk menjalin hubungan baru, bisa saja seperti itu ya. Terutama hubungan baru yang lebih serius atau lebih berkomitmen gitu, karena dia masih terlalu waspada gitu ya, dia masih terlalu hati-hati dengan siapapun yang masuk ke dalam hidupnya ya. Kalau dia memang dulunya mungkin pernah menikah dan bercerai, bisa saja bukan karena itu ya, tapi karena dia pun punya trauma dari masa lalu gitu ya, kayak mungkin dia pernah ditinggalkan, dia pernah dikhianati, bisa saja seperti itu ya. Tapi tidak berarti kayak dia pernah bercerai gitu, enggak. Mungkin untuk sebelumnya hubungannya dengan seseorang itu kayak meninggalkan sesuatu trauma gitu, bisa ya, yang terlalu dalam gitu, meskipun hubungannya tidak sampai ke pernikahan, bisa saja seperti itu gitu ya. Tapi setelah dia mengalami perpisahan dengan kamu ya, di sini ada free stuff ya. Aku rasa dia kayak stuck gitu ya, karena ini adalah seseorang yang sulit untuk melupakan kamu. Berarti dia ini pernah mencoba di mana dia fokus ke masa depan gitu ya, udah nggak mau ngelihat lagi ke belakang gitu ya. Dia mencoba untuk memulai kehidupan dia yang baru, dan mungkin dia lebih fokus untuk masa depan dia gitu ya. Jadi memang butuh waktu untuk sendiri gitu ya, dan banyak belajar gitu di sini ya, apa sebenarnya yang dia inginkan gitu ya. Atau sebelumnya dia ini kayak masih ragu gitu ya, belum yakin untuk menjalin hubungan yang serius ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin dia juga belum terlalu percaya dengan seseorang gitu, jadi kayak dia menuntut sesuatu gitu ya, gitu, menuntut sesuatu. Bisa ini tentang keseriusan juga bisa ya. Kalau misalkan untuk sebelumnya itu, misalkan ya, ini untuk kamu yang hubungannya perlu meyakinkan diri gitu ya, kayak pengen dibuktikan gitu ya, kayak menunjukkan keseriusannya gitu. Bisa dari pihak kamu yang kayaknya belum siap untuk menikah, bisa saja ya, karena dia ini orang yang sangat berhati-hati gitu loh. Dia nggak mau sembarang orang masuk ke dalam hidupnya dia gitu, meskipun di sini kamu dan dia saling mencintai gitu. Jadi bisa saja dibilang kayak ada trust gitu ya. Hmm, gitu. Tapi setelah berpisah dengan kamu, mungkin dia juga mencoba untuk mencari seseorang yang baru, tapi sulit ya, karena juga ada the lovers di sini. Kalian punya ikatan batin ya yang kuat gitu. Kamu dan dia saling mencintai, hanya saja kayak komunikasi kalian juga terjalin kurang bagus gitu ya. Jadi kayak gampang berpikiran negatif gitu ya, salah satu di antara kalian. Mungkin juga ada yang salah satu di antara kalian tuh gampang ngejudge juga gitu ya, kayak salah paham, curigaan, istilahnya seperti itu. Selalu berpikiran negatif ya, gitu, sehinggalah terjadi perpisahan, kayak putus gitu ya, mundur, udahlah nggak sejalan lagi, mundur gitu istilahnya gitu ya. Tapi di sini ada energi dia ya, sepertinya masih stuck, karena ini seseorang yang sulit untuk melupakan kamu. Kayak pelan-pelan gitu ya, dia ingin maju gitu ya. Bisa ini masih ada sesuatu yang belum diselesaikan gitu ya. Kayak mungkin kamu dan dia hanya nggak ada komunikasi saja gitu ya, saling diem-dieman, dan dia kayak sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali lagi ke kamu, karena dia ngerasa kamu adalah dunianya dia ya. Dia stuck sama kamu di sini, dan dia ngelihat di sini kamu itu seseorang yang menarik ya, seseorang yang membuat dia merasa nyaman, seseorang yang mungkin lemah lembut, keibuan gitu ya, kayak memberikan kasih sayang bener-bener tulus gitu sama dia. Dia kayak baru ngelihat gitu ya, karena sebelumnya mungkin dia dibutakan pikiran-pikiran negatif dia ya, karena yaitu ya, dia kan seseorang yang berhati-hati banget gitu loh. Jadi kayak kalau dirinya belum bener-bener yakin, belum belum bener-bener percaya gitu ya, itu dia nggak akan maju gitu ya. Ini tipikal orang yang selalu waspada dan hati-hati gitu ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin untuk beberapa di antara dia ya, kamu yang terkoneksi dengan dia ini, dia itu punya pengalaman masa lalu, mungkin dia pernah dikhianati gitu ya, atau dia pernah bercerai gitu, istilahnya seperti itu loh ya,
gitu. Dan word waiting for ini memang divine timing ya. Aku rasa di sini untuk kedepannya hubungan kamu dengan dia tuh kayak masih ada pertemuan lagi gitu. Yang aku rasakan seperti itu gitu, karena di sini ada the lovers ya. Kalian itu saling sayang, saling cinta. Kamu pun juga merasakan hal yang sama ya. Perasaan kamu juga gak berubah gitu loh. Cuman dianya kayak gak begitu menunjukkan perasaan dia sebenarnya, karena itu masih ada trust gitu ya, masih ada rasa belum ada rasa kepercayaan diri, ataupun belum yakin dengan kamu, atau belum yakin dengan dirinya sendiri gitu, seperti itu ya. Jadi dia butuh waktu dulu gitu. Dan di sini ada Ace of Pentacles, ini kayak seperti ingin menawarkan gitu ya, sesuatu hubungan baru yang berkomitmen memulai lagi dari awal gitu. Karena aku ngeliat di sini di bottomnya kamu juga ada new love gitu ya, new love, cinta baru. Express your love, iya kan? Mungkin dia akan lebih mengekspresikan perasaan dia, heart to heart, ingin adanya pembicaraan hati ke hati gitu. Jadi mungkin kayak sebelumnya dia kayak gak terlalu gitu ya menunjukkan ekspresinya, perasaannya sebenarnya, jadi terlihat dingin gitu mungkin ya. Menurut kamu terlihat kaku, terlihat keras gitu ya, tapi curigaan mulu bawaannya gitu ya, gitu. Dan di sini dia masih ada passion ya, pandai menyembunyikan perasaan dia. Yang dia tunjukkan tuh seolah dia baik-baik aja, padahal dia di sini sebenarnya masih punya perasaan sama kamu. Dan di sini ada the star, masih ada harapannya, dia berharap di sini gitu. Dan dia akan melakukannya, bertindak gitu ya, dia akan berjuang di sini ya gitu ya. Kamu ini mungkin dealing dengan seseorang yang agak keras juga gitu ya, sulit untuk percaya gitu ya, jadi butuh meyakinkan diri gitu ya. Nggak hanya kamu, tapi dia juga gitu ya. Karena orang yang sulit percaya ini juga butuh waktu untuk dirinya yakin dulu gitu. Bener nggak seseorang ini tuh serius sama aku? Bener nggak dia itu bener-bener cinta aku gitu loh. Jadi ini kayak orang yang fokus untuk menilai, memperhatikan gitu loh ya. Berhati-hati banget gitu orangnya ini gitu ya. Jadi kayak wajar aja kalau dia mungkin curigaan sama kamu gitu, untuk sebelumnya gitu ya, saat kamu dan dia bersama gitu ya. Tapi kalau dibilang cinta, dia cinta sama kamu, dia punya perasaan yang sama di sini ya, lovers di sini. Dan dia juga ingin adanya satu pertemuan, keterbukaan, bicara dari hati ke hati gitu. Dan dia di sini akan terbuka atau jujur sama kamu gitu ya, gitu. Dan di sini juga ada Empress, the world, seperti dia ingin memperbaiki hubungan gitu ya, membuat hubungannya bertumbuh ke arah yang lebih baik atau sukses ya. Dan di sini dia stuck sama kamu ya, karena dia melihat kamu tuh masih dalam dunianya dia gitu. Atau di sini kayak dia ngerasa tuh berbeda gitu loh, kamu tuh berbeda dengan yang lain gitu istilahnya ya. Di situ, kalaupun saat ini kamu gak ada komunikasi, ada penyesalan juga dari dirinya, kayak ya mungkin dia tidak terlalu sombong atau cuek gitu ya, seperti itu. Karena dia ngerasa gak ada yang lebih baik dari kamu, makanya dia kayak ngerasa kehilangan kamu gitu. Karena di mata dia, yang dia lihat kamu tuh begitu sempurna gitu ya, perfect banget gitu ya. The Empress di sini seseorang yang mungkin mandiri dan juga penyayang, lemah lembut, keibuan gitu ya, kayak memiliki semua karakter atau semua kayak yang dia inginkan gitu loh ya, kayak dunianya dia gitu ya, seolah-olah seperti itu ya. Mungkin karena keras kepalanya dia ya, egonya dia, gengsinya dia, dan juga dia juga orang yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin belum cukup untuk memahami, atau selalu takut, selalu
waspada, terlalu berhati-hati gitu ya, sehingga kayak dia flashback lagi, dia berpikir lagi, kayaknya udah menyia-nyiakan kesempatan gitu, istilahnya seperti itu, untuk bertemu orang yang lebih baik atau terbaik gitu ya. Karena lovers di sini juga aku ngelihatnya sih kalian memang seperti ditakdirkan gitu loh. Dia ngerasa kayak kamu dan dia itu memang ditakdirkan gitu untuk bertemu, untuk bersama gitu ya, seolah-olah seperti memang sudah ditentukan gitu ya, kayak jodoh gitu loh, seperti itu. Karena ini kan seseorang yang sulit untuk melupakan kamu gitu, jadi dia susah untuk move on gitu, apalagi di sini ada the lovers, sulit ya, kayak koneksi batinnya kuat gitu ya. Untuk zodiaknya di sini semua zodiak ada. Sekarang kita lihat untuk inisialnya. Apa yang kita lihat ya? Apa yang kita dapat gitu loh. Untuk inisialnya sebagai pembantu konfirmasi. Di sini ada A, Z, P, O, M. Kemudian kita akan lihat lagi di sini untuk kisi-kisi lainnya ya, selain inisial. Apa yang lagi yang kita dapat di sini selain inisial? Semoga ini resonate ya buat kamu yang menonton readingan ini. Kalau nggak resonate ya mungkin bukan energi kamu, pesannya bukan ditujukan buat kamu. Jadi bijaksana menyikapi general reading. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, di sini kita dapat warna hijau ungu. Mungkin dia suka warna hijau atau ungu, atau dia pernah ngasih kamu sesuatu yang berwarna ungu atau hijau, atau cat rumahnya hijau, cat temboknya ungu gitu ya, atau cat pagar rumah, apapun itu yang berkaitan dengan warna hijau dan ungu. Bisa dia waktu dating atau kencan atau bertemu dengan kamu tuh yang hari-hari spesial gitu, dia pakai warna hijau, baju hijau atau ungu gitu, bisa saja ya. Pokoknya sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, yang penting ada kaitannya dengan warna itu gitu ya. Kemudian ada 15, 29 dan 17. Nah, ini adalah angka. Ini bisa mungkin RT, nomor rumah atau RW, ataupun tanggal-tanggal tertentu, mungkin saat tanggal ulang tahun bisa, jadian bisa, atau pas kalian dating kencan pertama gitu juga bisa ya, atau pas kalian putus gitu ya. Pokoknya sesuaikan. Oke, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Sekian dulu ya bacaan dari aku. Apabila ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum dipahami, ambil saja poin pentingnya yang bisa kamu pahami. Sekian dulu bacaannya. Terima kasih. Sampai jumpa.